Perkenalkan, nama saya Felicia Marsyauli Sijabat dengan NPM 24 120 11 238. Di sini saya akan memperlihatkan hasil wawancara saya dengan penjual Jasuke. Apa alasan kakak untuk memilih jualan Jasuke dibanding cemilan-cemilan yang lain? Karena suka Jasuke. Hanya itu saja Iya, atau? pertamanya suka banget kan sama Jasuke. Terus kalau beli mahal banget kan, ada, aku bukannya nggak ngomong ya, maksudnya tuh ada beberapa gitu tempat gerai Mahal sekap ya? kecil itu 10.000 kan. Iya. Kan, terus aku tuh jadi mikir apakah bahan bakunya semahal itu sampai mereka bisa jual sekap kecil 10.000. Menurut aku kayaknya nggak worth it deh. Terus yang suka Jasuke banyak. Iya, benar. Menurut aku pricey sih, sebagai aku yang suka makan Jasuke itu pricey banget gitu. Untuk Kayak 10.000 ya? untuk 10.000 cupnya kan kecil Iya. banget gitu kan. Terus apa sih namanya, aku sekali beli itu kan bisa 2 cup, 3 cup. Seminggu itu bisa 3 sampai 4 kali beli gitu deh. Itu kok lumayan juga. Kebetulan ada saudara di Serang, Banten jual Jasuke. Terus aku tanya prospeknya gimana, begitu ya. Aku yang ngobrol-ngobrol aja sih Bu. Ketemu apa ya, acara keluarga pokoknya gitu. Ketemu ngobrol-ngobrol. Terus kata aku bilang, emang semahal itu ya model buat Jasuke? Terus kata dia sebenarnya enggak, tergantung kita pilih bahannya. Kalau kita belinya di frozen kan emang ada ya di supermarket yang udah pack gitu. Iya. Jadi itu memang pricey katanya, mungkin sebagian besar ngambilnya di situ kan. Kalau kita ngambil jagung di petani, jagung segar, tapi ya harus kerjain sendiri gitu, itu bakal lebih murah. Pinter-pinteran cari aja ya. Apa yang ngebuat Jasuke kakak beda dari Jasuke yang lain? Kan biasanya kalau Jasuke itu variannya itu aja. Iya, benar. Nah, jadi kemarin tuh sempat mikir-mikir gimana ya kalau ditambah selai-selai mungkin menarik gitu. Awalnya tuh nggak expect kalau mahasiswa suka. Pikiran tuh ya udahlah, nanti kan ada yang lewat, siapa tahu ada anak kecil, ada itu, nggak mikir oh ini siapa tahu mahasiswa mau nih, nggak ke situ pikirannya. Cuman ya udah biar rame aja gitu. Siapa target konsumen utama dari jualan Jasuke? Siapa yang sering beli Jasuke itu? Kebanyakan mahasiswa. Iya, karena di sini juga di lingkup kampus ya. Jadi Iya. banyak yang beli mahasiswa. Oke. Gimana cara kakak memastikan ketersediaan jagung dan kesegaran stok jagungnya? Aku kan kebetulan udah kenal sama pengepul jagung dari petani. Jadi biasanya mereka itu positif setiap hari itu selalu ada. Cuman ya kadang kualitasnya ada yang bagus, ada yang enggak. Nah, karena aku udah langganan lama, terus gimana ya, orang tuh kan loyal ke kita kalau kita royal, bener gak sih? Jadi kalau misalnya tuh aku nggak pernah nawar-nawar sih, misalnya kata dia, Mbak jagungnya ada bagus, cuman harganya lagi segini, oh oke, nggak apa-apa gitu. Jadinya mungkin itu yang ngebuat aku jadi kayak lebih prioritas daripada konsumen yang lain. Kalau konsumen lain kan kalau ngambilnya lebih banyak, dia mikirnya aku ngambilnya banyak, aku minta potongan harga. Dan aku nggak pernah minta potongan harga. Jadi aku cuma bilang saya ini bakal jangka panjang. Saya kerjasama ini bakal jangka panjang. Saya cuma berharap setiap saya minta barangnya ada dan barangnya bagus. Itu aja yang penting. Mau harganya berapa aku ngikut, aku bilang maksudnya tuh terserah yang jualan kasih harga berapa aku ngikut. Yang penting ready ya. Yang penting ready. Selain jual fisik di dekat kampus, apakah kakak jual di sosmed atau open delivery? Kalau delivery enggak, aku ojek online. Oh, jadi GoFood atau ShopeeFood gitu ya? GrabFood sama ShopeeFood. Kalau GoFood nggak masuk karena pajaknya itu besar banget kan kalau GoFood. Kalau ShopeeFood kan cuma 20%, GrabFood 20%, kalau GoFood itu 35 atau apa gitu. Jadi kayaknya tuh kok jadinya mahal banget gitu kan. Jadi kalau misalnya aku mau rekomendasi sama konsumen aku yang nggak bisa ke store juga kayaknya kasihan gitu. Makanya kalau mereka tanya, ada di online nggak? Ada di Shopee atau Grab. Tapi lebih baik lebih banyak ya langsung ya. 80% offline. Secara garis berapa estimasi modal awal yang kakak keluarin untuk mulai ini, dan berapa lama yang diperlukan untuk balik modal Jasuke ini? Kalau itu maksudnya belum termasuk kontrakan ya? Iya, belum. Pure Jasuke jadi sekitar 2,5 juta. Itu dari kompor, panci ya, istilahnya botol-botol semua, bahan jagung segala macam, sekitar 2,5 juta. Berapa lama biar untuk balik modal? Sekitar 3 bulan gitu. Oh, lumayan ya. Ya, karena kan bedanya jual makanan sama minuman itu menurut aku ya, kan aku udah jual dua-duanya, lebih lama ngelakuin makanan Iya kan. daripada minuman. Kalau minuman gini ekspektasi orang,
aku aus nih, aku minum, mau enak mau nggak enak yang penting ausnya hilang. Iya. Nah, kalau enak aku beli lagi, kalau nggak enak ya Udah. aku beli lagi. Sedangkan kalau makanan nanti nggak enak lah, kemudian coba cari tempat yang lain gitu sih yang aku rasain. Apa tantangan terbesar kakak untuk membangun dan menjual Jasuke ini? Ya itu tadi, karena kan cemilan ya, agak susah. Terus apa ya namanya, ekspektasi orang Jasuke itu mahal. Iya, Ya kan? karena banyak kan Kebanyakan 10.000. Itu yang cup yang aku jual 5.000, orang-orang jual 10.000. Jadi Iya. ekspektasi orang itu Jasuke itu mahal. Terus kalaupun murah, toppingnya sedikit. Iya, pelit jadi Iya, ya. toppingnya pelit. Itu jadi yang jadi tantangan aku. Jadi aku tuh awal-awal banget jual Jasuke, inget banget aku pertama jual itu cuma laku 5 cup atau berapa cup. Oh, pas awal-awal. Jadi cara aku tuh kan kalau jagung tuh udah direbus, itu nggak bisa didiemin lama karena kalau direbus lama dia menghitam. Iya, iya. Walaupun rasanya nggak berubah, tapi warnanya nggak menarik. Kalau sekarang kan kayak seger, kuning, cakep. Looks-nya harus bagus ya. Looknya bagus kan, enak gitu dia. Kalau misalnya udah lama dikukus, dia itu menghitam kayak coklat-coklatan gitu. Teksturnya juga Teksturnya jadi lembek, Iya, lembek banget kan. hancur banget. Kalau ancur nggak, cuma lembek terus manisnya agak kurang. Karena kan Iya. direbus kayak gimana ya, makanan yang direbus lama jadi kayak overcook gitu kan. Oh, iya. Jadi manisnya hilang. Jadi gimana caranya? Jadi aku tuh dulu kalau misalnya oh ini udah itu, aku wadahin, aku kapin, yang beli es aku kasih. Oh, gitu strategi. Iya, jadi kan ini apa? Aku bilangnya misalnya beli es 5 free jagung 1. Oh, free. Jadi kan mereka kayak nyobain. Kepo jadinya. Nah, dari beli es 5 dapat jagung 1 kan mereka cicip-cicipan tuh, besoknya mereka balik. Nah, baru mereka balik lagi. Balik. Terus gimana cara kakak menjaga standar kebersihan dan kualitas jagung? Aku kalau misalnya aku agak picky ya kalau milih jagung, jadi aku tuh sengaja ngambil jagung malam. Sebenarnya ada pedagang tuh yang Itu jual strateginya pagi. juga Iya. malam-malam. Kalau malam itu pasti baru banget dari petani. Jadi Baru banget. jadi petani itu kan dia panen itu sekitar siang kan, pasti siang dia panen. Sore itu baru diantar ke pengepul. Nah, sedangkan kalau yang pagi itu tuh pasti sisa kemarin. Oh iya, sisa-sisa. Sisa Jadi nggak fresh kemarin, nggak gitu. fresh. Jadi aku misalnya benar-benar baru dari petani, diantar ke pengepul, aku ambil, aku kerjain, aku masuk freezer. Iya. Jadi kalau jagung itu dia kalau di luar kan pasti apa ya, peot-peot gitu kan. Nah, kalau di freezer itu dia tetap segar. Aman ya? Aman. Terus apa kakak ada pengembangan kedepannya kayak bercabang? Pengen, cuman kan nyari tempat strategi itu susah banget kayak misalnya mau terus kayak mau hire orang juga bingung. Oh kan. iya, keluar lagi. Sebenarnya nggak masalah sih kalau kita buka gerai terus ada karyawan, cuman maksudnya tuh dia bisa nggak memenuhi standar yang aku mau. Iya, karena kan Itu standar susah. orang beda-beda. Standar orang beda-beda, siapa tahu dia ngurangin topping Oh atau iya, apa nggak gitu, sesuai nggak standar sesuai. kakak yang biasanya kakak pakai ya untuk jual. Terus kan kalau aku kan namanya mungkin punya sendiri ya. Kalau misalnya ada orang bilang, "Kak, susunya dikitin, tapi aku mau kejunya banyak." Oke, nggak apa-apa. Oh, boleh gitu ya. Yang Iya, penting sesuai. Yang penting sesuai. Aku ikutin gitu. Maksudnya kalau misalnya kalau dia bilang kalau susu banyak keju banyak, aku cuma Nggak senyum bisa. aja, senyum enggak. Aku bilang, "Oh, nggak bisa gitu." Cuma Nggak aku lebih nggak senyum. kurang ya. Kalau semisal amit-amit ada masalah terhadap Jasuke, menurut kakak gimana cara kakak untuk menanggulangi masalah tersebut? Belum lama ini ya, Iya. ada ibu-ibu komplainnya agak nggak masuk akal menurut aku. Kak, kemarin saya beli Jasuke harga 10.000, di dalamnya ada semut besar banget. Aku langsung semut Bu, besar. Terus aku bilang kayaknya nggak mungkin deh Bu kalau ada semut, kecuali aku pakai susu kaleng yang langsung dari kaleng kan. Itu kemungkinan semut Bisa masuk. ya. Itu kan aku pakai botol. Iya, Terus botol. botolnya itu silikon loh deh. Jadi bahkan kalau nggak dipencet Nggak keluar. Semut masuknya dari mana gitu. Nggak kan. bisa, itu full ketutup. Itu full ketutup kan, benar-benar ketutup. Aku sengaja beli botol yang kayak gitu menghindari semut, karena kan istilahnya kan menjaga kualitas. iya, takutnya nanti debu atau apa gitu kan. Kok bisa ada semut? Terus aku tanya, "Ibu maaf, di rumah langsung dimakan atau ditaruh dulu di meja atau di mana?" "Enggak kok, langsung saya makan." Terus aku bilang lagi, "Rasanya nggak mungkin deh Bu." Terus selama saya dagang Jasuke cuma ibu yang komplain di jagung saya ada semutnya. Bahkan ulet aja tuh nggak pernah kejadian. Maksudnya jagung kan harusnya ada uletnya gitu kan. Karena aku kan peritilin sendiri deh, jadi kayak satu-satu gitu kan. Jadi kan bakal kesortir dong kalau misalnya Kelihatan ada gitu kalau serangga, ada ulet atau apa tuh tersortir. Kok itu bisa ada semut besar. Terus aku bilang gini, "Oke Bu, gini aja, saya nggak mau Ribet. Ibu kemarin beli 10.000, saya ganti yang baru." Dia malah marah loh. Dia bilang, "Saya nggak minta ganti, loh, saya cuma bilang iya Bu, saya juga nggak marah sama ibu, justru
justru ini sebagai bentuk kompensasi saya ganti yang baru. Jadi maksudnya kan dia waktu itu beli, jadi yang ini nggak usah bayar Bu, terus pergi. Jadi kayak dari situ aku benar-benar kayak lebih warning ya, kayak kalau misalnya itu botol tuh kadang aku cek, kalau misalnya baru buka aku cek, Dicek, bener-bener dicek. cek, takutnya nanti kayak dia kata dia ada semut. Sebenarnya nggak masuk akal sih dari mana gitu. Cuman itu aja sih. Cuman ya biasanya komplainan konsumen tuh ada aja lah. Ada yang komplain kadang, Kak susunya kebanyakan. Ada yang komplain, Kak susunya kurang banyak. Terus aku bilang gini, Kenapa nggak ngomong dari awal? standar saya segitu. Nanti kalau next beli, menurut kakaknya kemanisan, kakak tinggal ngomong aja, Kak susunya dikurangin ya. Oh, memang standarnya gitu ya Kak. Tahu saya kalau Jasuke itu susunya asal ada aja. Dia kan kadang Tergantung orang yang jual-jualan. Terus aku bilang gini, ya kalau standar saya memang gitu, susunya full. Kalau yang original tuh full susu. Iya. Nah kalau misalnya kakak ngerasa itu kemanisan, Bisa. ya kakak request aja. Besok-besok, Kak susunya aku separuh aja ya, atau Kak aku susunya sedikit aja ya. Kita ikutin kok Kak. Apakah kakak sebelumnya udah pernah jualan jadi kakak berani untuk Enggak. Oh belum. Jadi benar-benar pure suka Jasuke, terus kok beli mahal gitu. Terus ada saudara jualan Jasuke, terus kayaknya kok prospeknya bagus gitu kan. Apa yang membuat kakak berani untuk mulai usaha padahal sebelumnya belum pernah? Apa ya udahlah gas aja? Karena kan sebelumnya udah jual es dulu. Iya. Jadi kan mikir ya kalau misalnya jual minuman aja kok nggak ada cemilannya, nggak seru gitu. Pendampingnya ya. Pendampingnya. Terus kalau misalnya cemilan yang lain tuh kayak ribet nggak sih, kayak repot. Kalau ini kan Simple aja. emang nyipil jagungnya ribet, Butuh waktu ya. butuh waktu. Terus kejunya juga kan tadinya tuh aku tipenya yang dipotong-potong gitu loh deh. Jadi kalau orang beli langsung diparut. Dan itu benar-benar waiting listnya tuh bisa panjang banget kan, karena ngerjain tuh. Akhirnya aku mikir, aduh ini gimana nih? Oke, aku parut semua, aku masukin ke dalam wadah, jadi aku sendokin aja, dan itu memang lebih efisien sih. Dan nggak makan waktu. Kalau itu kan kejunya harus dipotong kecil-kecil, ditaruh Susah, di ribet wadah. jadinya. Terus kalau orang beli ambil satu diparutin tuh Jadi lama. mending diparut sekalian, ya udah bisa sendok aja. lebih efektif ya. Lebih efektif. Kakak jualan Jasuke ini sendiri atau berpartner? Sendiri. Tema ada yang bantuin kah? Nggak ada. Oh jadi biar kakak yang handle semuanya sendiri. Apakah punya tips untuk anak muda kalau misalnya mau mulai berwirausaha untuk jualan, apa sih kuncinya? Konsisten sih. Iya, itu ya. Konsisten, terus nggak gampang nyerah. Yang namanya usaha itu nggak mungkin langsung jalan. Itu aja yang aku Proses bilang, ya. proses. Sekarang kan orang-orang ngelihat jagungnya rame, ngantri sehari. Kadang ada yang nanya, sehari bisa habis berapa kilo jagung? Itu bisa 20 sampai 30 kilo. Itu nggak langsung. Aku selalu bilang itu nggak langsung. Awal mula aku jual Jasuke itu aku inget banget, aku beli jagung 10 kilo dan itu untuk 1 minggu. Oh lumayan lama banget lah. Iya, jadi kayak sehari itu paling cuma habis 1 kilo, 2 kilo. Ya kayak aku tadi, kadang cuma laku 3 cup, 5 cup. Itulah bagian dari proses. Jadi kalau mau mulai usaha, apapun usahanya, satu konsisten, 2 jangan gampang. Yang namanya usaha itu nggak langsung jadi, nggak langsung besar, nggak langsung dapat income gitu, enggak. Kalau untuk sekarang kakak sehari bisa berapa jagung? Bisa 20 sampai 30 kilo. Alhamdulillah ya. Sehari. Dari yang dulu. Iya, bentar ya.